Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang udah stay tune di channel saya ini. Salam kenal, salam hormat. Saya doakan semoga semua teman-teman diberikan kemudahan rezeki, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang saya alami. Kisah nyata yang saya alami yang terjadi di 10 tahun yang lalu. Percaya atau tidak itu terserah panjenengan gitu. Ini memang kejadiannya memang saya alami. Nanti saya akan ceritakan mulai dari awal runtut gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi begini, 10 tahun yang lalu itu saya mempunyai bebek dua bebek wanita, namanya Tik gitu ya, Tik sama Nik. Jadi dulu itu yang namanya Tik itu sakitnya itu terbilang aneh. Tik ini taat banget, taat, saya akui sangat taat ya dalam beragama, betul-betul taat. Tiba-tiba dia sakitnya itu aneh, dia berbicara sendiri, ngomong dewe, kayak orang kesurupan gitu, ngomong dewe tersendiri, ngomong sendiri gitu. Ayah saya itu kan adiknya ayah saya kan, oh gitu bilangnya bapak saya itu ngomong gitu. Kok ngomong dewe, nggak diperiksa nih. Tapi dari pihak keluarganya itu ini sakitnya nggak sewajarnya gitu loh. Sakit lama ya, ngomong sendiri gitu. Dia ngomong menunjukkan salah satu tempat. Di salah satu tempat itu yang dia yang membuat dia sakit gitu loh, intinya yang menyakiti gitu loh. Terus akhirnya sakit. Saya itu dulu nggak percaya hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Dulu itu saya nggak percaya sama sekali. Bapak saya juga sama, nggak percaya hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tapi pas waktu kesurupan dia ngomong, saya disuruh ini, desanya ini, namanya ini, alamatnya di sini. Alamatnya juga dikasih tahu. Pas waktu nggak sadarnya bibi saya yang namanya Tik tadi. Setelah itu sama ayah saya, saman bawa ke desa Sri Gonco. Namanya dulu itu Pak dokternya namanya Pak Gio gitu aja ya, Pak Gio. Saya saya tak pikir itu medis, sakitnya pipi saya itu medis. Terus saya ngomong ke makwek saya, tak gawa nang tak bawa neng Pak Gio ya, Pak Gio untuk diperiksakan. PE-ku memang ada apa namanya, ada medis. Saya bonceng sendiri. Salah saya itu kenapa saya nggak membawa lik saya. Harusnya kan saya gonceng bibi saya sama pak lik saya, itu harusnya 3 orang, harusnya saya bonceng double ya. Itu enggak, saya gonceng sendiri. Saya bonceng nyampe depan rumah,
nyampe di depan rumah itu kan saya gonceng kan, rumah saya sama rumah nenek saya itu paling ya 500 meter lah. Setelah itu saya gonceng, saya bawa naik sepeda saya dulu itu Supra Fit. Setelah itu saya bawa, saya gonceng di depan rumah saya. Tiba-tiba bibi saya itu batuk-batuk dan muntahnya itu muntah darah, bukan muntah nasi, itu enggak makan, memang muntah darah. Akhirnya sepeda saya pegang gini, saya gondeli tangan kiri saya ini, terus sepeda saya jatuhkan gitu, saya lepas, terus ada tetangga saya yang melihat saya itu tadi, tapi saya udah muntah-muntah, terus akhirnya ditolong warga, tolong tetangga saya itu dibawa pulang ke rumah Mak Wek tadi. Jadi saya ceritakan, takutnya saya nanti dipikir saya nibakno gitu ya. Enggak, ternyata saya ngomong kalau ini tadi batuk-batuk, terus dia mengkorok gitu, muntah darah. Ya itulah, saya nggak ada umur. Pipi saya itu ada umur. Ternyata dengar itu memang kena angin ya, kena disakiti orang, santet lah. Tapi keluarga ayah saya sama saya itu memang nggak percaya ngono kuwi dulu. Terus pas waktu itu udah nggak ada. Terus besoknya pas mau diberangkatkan, sore itu mau diberangkatnya, saat itu jam berapa ya, sore kok itu, akhirnya di nginep gitu, diberangkatkan besoknya. Jenazahnya itu ada sebuah ledakan, yang mendengar itu ya warga ada ledakan. Sampai detik itu saya juga masih belum percaya. Setelah dimakamkan sudah, setelah itu kita tahlil ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di hari ketiga itu bibi saya kedua, namanya Nik aja, namanya Nik. Setelah selesai tahlil kan tetangga udah pulang semua ya, tinggal keluarga aja ya, saya, ayah bapak saya, adik saya yang kecil tuh yang ngobrol di ruangan tahlil itu. Tiba-tiba kejadian itu jam 9-an, tiba-tiba yang namanya Nik tadi itu kayak kerasukan, duduk di depan pintu kamarnya Pak Alik saya. Di situ dia mengok gitu. Terus malam itu juga sama bapak saya, sama nenek saya digawa neng Malang itu dulu itu loh, ada masjid di Tumenggung Suryo, Rampal, terus ada Tumenggung Suryo, di situ ada masjid sebelah kiri jalan itu. Di situ kan ada mungkin temennya apa siapa gitu ya, dibawa ke situ, diinapkan di situ, dia agak tenang. Lah sejak itu ya udah anggap sudah selesai untuk Niknya tadi. Sudah, terus saya kembali lagi ke cerita yang ke Tik tadi. Setelah itu kan Nik udah diatasi, udah aman, udah diatasi. Di
pertengahan jalan itu yang tadi mohon maaf batuk, sama keluarga saya dicarikan kayak orang pintar lah, orang pintar, terus dicoba dicari, ternyata memang betul ada buhul itu pasangan gitu loh, ditaruh di tembok. Memang kan rumahnya nenek saya itu kan habis dibangun ya, dulu kan rumahnya gede gitu ya, diperbarui gitu loh. Setelah diperbarui, di temboknya itu ada buhul, dia di tali plastik. Tapi pas pengambilan itu saya nggak tahu, soalnya saya harus sekolah ya dulu ya, masih sekolah saya dulu, nggak ikut dicerita sama lik saya. Ada buhulnya, ada tiga tempat ya. Sudah, singkat waktu udah ya, tak anggap yang itu tadi udah wes tenang gitu ya. Setelah itu bibi saya setahun, yang bibi yang tadi loh, yang kerasukan di depan pintu depannya rumahnya, pintu kamarnya lik saya tadi. Itu drop namanya, yang ini tadi di Malang sama suaminya itu, dia tiba-tiba down. Dia kan kerja di salah satu rumah sakit, dia sempat semaput itu apa ya bahasa Indonesianya? Semaput itu apa ya? Pingsan di kerjaan, terus dibawa pulang. Itu awal mula dropnya. Terus akhirnya dalam seminggu itu dia drop. Saya sama ayah saya suruh ke sana, ke Malang, kan kosnya sama suaminya kan di Malang. Ke Malang, saya lihat ke sana, sama dia juga ngomong-ngomong sendiri gitu loh, pas kerasukan ngomong-ngomong sendiri, sama suaminya cerita kalau ini udah dibawa ke rupiah gitu, seperti itu. Tapi belum ada hasilnya ya, memang Allah belum berkehendak ya. Terus akhirnya setelah itu, singkat cerita, sama suaminya itu dibawa pulang ke Madura. Dulu itu di Pamekasan, dibawa ke Madura, sudah dibawa ke sana. Kalau orang Jawa katanya kalau udah pindah melewati laut, ilmu-ilmu yang hitam kayak gitu kan hilang katanya. Tapi malah di sana, di Madura sana, ibu saya itu kapan ngorok gitu loh, kayak ya mungkin mau nggak ada itu ya, jalannya sulit. Terus pihak keluarga yang dari Malang suruh ke Madura sana, saya sama bibi saya sama lik saya, makwe saya dulu ya, makwe saya bawa elep bapak saya ke Madura sana, ke Pamekasan. Sampai sana itu sore, dan betul bibi saya nunggu maknya, nenek saya tadi, dan akhirnya meninggal dunia juga. Akhirnya mayatnya, jenazahnya dibawa pulang sama pihak keluarga saya, dibawa pulang ke Malang, pembawa ambulan dibawa pulang ke Malang. Sana itu ya Allah, ternyata saya menunggu mak saya nunggu maknya, akhirnya meninggal. Ya Allah ya Rabbi, dalam setahun ya, saya meninggal 2. Betul. Terus setelah itu dibawa pulang, dan
dimakamkan. Jelas ayah saya terpukul ya, soalnya adiknya yang dua sudah nggak ada semua. Akhirnya ayah marah, ayah saya marah. Akhirnya ya, marahnya itu kenapa saya tidak percaya hal-hal sing kayak ngono gitu. Saya sendiri mulai percaya hal itu. Benar, saya percaya memang ada. Setelah bibi saya yang kedua yang ini tadi meninggal, ayah saya udah dimakamkan, ya udah tahlilan udah selesai. Itu ayah saya mencari orang tua ya. Orang tua itu orang yang ngerti lah, orang ngerti. Dipanggil ke rumah, dipanggil ke rumah orang tersebut di salah satu alamat. Dia memang niatnya bantu ya orangnya di sana. Tiba-tiba yang pak yang itu tadi, yang bantu tadi, seperti orang kerasukan apa ya aneh memang ya, dipikir nggak logika. Seperti kerasukan macan. Dia itu di depannya ini, buhulnya itu ternyata di depannya pintu lik saya yang diduduki Nik tadi yang pertama kali kerasukan itu. Jadi di situ sama yang nolong itu dia seperti bukan orang ya, dia kayak udah kerasukan macan itu, ditakut padahal di pondasi ya, yang takut ya kayak gitu. Wah, saya merinding. Tanahnya itu jeru gitu. Akhirnya ditemukan buhul pendeman yang ditaruh di bawah pondasi. Ya. Singkat cerita, pihak keluarga itu ayah saya yang disuruh buka, tapi suruh pakai tangan kiri. Dibuka itu isinya ada saya masih ingat ya, ada janur, ada paku, ada beras. Kalau katanya orang yang tua tadi, santet ring sedapur yang akan menghabiskan satu keluarga itu, katanya seperti itu. Saya itu udah mulai percaya itu. Akhirnya dibuang itu. Sampai sekarang alhamdulillah diberikan keselamatan ya. Semuanya itu keselamatan yang memberikan ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang berkehendak ya sudah. Keluarga dari bapak saya ya mengikhlaskan lah kalau memang itu sudah garisnya dari Gusti Allah. Tapi memang jalannya seperti itu. Saya kira udah dilepas semuanya, aman. Alhamdulillah sekarang yang bibi saya sama lik saya masih ada dua. Bibi perempuan sama lik saya masih ada. Masih sehat sekarang. Dan tetapi setelah itu ya, Pak lik saya itu setelah diambil itu, Pak lik saya itu masih penasaran. Kalau suruh ikhlas itu mungkin di hatinya, ucapannya memang ikhlas, tapi di hatinya, saya kira di hatinya itu masih ada perasaan salah opo gitu loh, kok sampai digitukan. Akhirnya Pak lik saya itu puasa itu kalau nggak salah 41 hari ya, cuman makan nasi putih. Akhirnya diceritakan begini, saya nggak mau menceritakan kalau yang dari puasa tersebut dia dikasih petunjuk. Akhirnya sama ayah saya dikasih penjelasan sing ikhlas iki wis, walaupun iki digawe masalah tetap nanti nggak bakalan ketemu. Sudah udah meninggal semua. Akhirnya Pak lik saya cukup diam, ikhlas, dan
tapi saya tahu dia hatinya masih dendam, ada perasaan mangkel gitu. Ya semoga keluarga saya diberikan keselamatan lah, mohon doanya lah. Terus saya akhirnya kenapa sih kok sampai melakukan hal-hal kayak gitu. Ternyata asal usulnya itu adalah masalah tanah. Gila, masalah tanah. Akhirnya seperti itu, jadi korban. Ya semoga. Tapi saya, oh ya tadi belum menjelaskan ya, yang saya kembali lagi ke ceritanya Tik tadi yang pas jatuh sama saya, batuk-batuk terus akhirnya muntah darah. Dia mengenai jaket saya semua. Jaket saya itu muncrat sih. Jaketnya masih disimpan sampai sekarang. Pas waktu itu bibi saya itu sering nemui saya, mimpi kayak nyata ya. Dia senyum, pakai jilbab putih, dia senyum. Ini nyata. Ya setelah bangun pasti saya kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Memang ya apa ya, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan dari bahaya apapun. Itu aja ya. Yang apa namanya Tik tadi memang ngomong dia, dikasih tahu ini siapa yang bikin. Masalahnya bibi saya itu sholatnya terjaga loh padahal. Mungkin benturan ya mungkin ya. Yang di dalamnya panas itu mungkin dia akhirnya ngomong kalau ini. Ya Allah ya Allah. Enggak apa-apa lah. Dari pihak keluarga, dari ayah saya terutama. Adiknya meninggal 2 itu udah diikhlaskan. Ya udah memang ya kehendaknya Gusti Allah. Sekarang cuma bisa mendoakan semoga yang di depannya diberikan keselamatan. Itu saja ya yang saya ceritakan, ini nyata memang saya ngalami. Sebelum saya tutup mungkin saya mau kirim Al-Fatihah dulu ke kedua bibi saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga bibi saya diberikan ketenangan, diberikan tempat di sisinya, mengampunkan dosa-dosa bibi saya. Buat rekan-rekan semuanya, semoga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Diberikan keselamatan, diberikan kemudahan. Jangan lupa bersolawat. Mungkin kita solawat dulu ya, supaya hati kita tenang, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon doanya, semoga saling mendoakan lah keluarga panjenengan, keluarga saya diberikan
mendapatkan keselamatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.